tahun ini Hati Yang Kau Sakiti begitu juga gitu sampai rame banget. Anak-anak kecil mungkin dipikirnya itu adalah lagu Rosa paling baru kali padahal itu dirilisnya tahun 2000 berapa? 2009. Sense of belonging ketika punya album tuh kayak wah seneng banget gitu. Aku juga dulu ngalamin sih kayak, ih dia thanks to-nya sama siapa, ini siapa ya, si ini siapa gitu. Iya Kayak bener. pengen tahu, lebih apresiasi terhadap orang di balik layarnya itu lebih kelihatan dari situ ya. Kalau sekarang enggak. Sampai akhirnya aku ke Korea itu ya memang buat cita-citanya pengen ke tempat-tempat syuting drakor. Cie. Jadi waktu itu iseng, bener-bener seiseng mungkin. Aku nggak nyangka juga bakalan seviral itu gitu. Taunya viral. Malu dong karena banyak banget dilihat sama kayak YouTuber dari Korea juga gitu. Aku jadi kayak aduh, ini bahasa Korea bagian mana ya gue? Sekarang kan udah gabung sama SM Entertainment nih ya. Kan ini naungin juga Super Junior, EXO, Red Velvet gitu. Ini kira-kira ada plan nggak sih lagu yang Sancho Bade Maem ini bakal jadi soundtrack drakor gitu? Kayak misalnya jadi Maunya segitu ya. The World of the Marriage Part 2 gitu mungkin. Amin. Sebetulnya gini, sebetulnya aku sama SM juga saat ini nggak bisa berproduksi tidak bisa memproduksi apapun karena pertama memang secara legalnya itu memang kita agak tersendat lah. Hal-hal yang harusnya tahun ini dilakuin jadi nggak bisa dilakuin gitu. Jadi makanya dua lagu ini masih sama lagu Sang Coba dan Malam ini adalah lagu yang diproduksi oleh aku sendiri dan label aku namanya Inspire. Jadi karena kemarin aku udah keluar dari Trinity, terus aku kan waktunya untuk bergabung. Jadi ini Trinity, ini SM. Nah, ketika kosongnya ini aku bikin label namanya Inspire Music. Inspire Music ini aku pengennya bikin kayak ada manajemen artisnya juga, ada event organizer-nya juga. Kayak waktu bikin, karena hampir semua konser ya, konser Tegar 2.0 itu antara Inspire Music sama Satu Fast Production. Jadi memang kita udah mulai jalan dari akhir tahun lalu. Inspire Music ini, terus aku udah ngeluarin lagu Masih dan lagu Sang Coba dan Malam ini masih dalam bendera Inspire Music gitu. Nanti insya Allah harusnya tahun ini aku udah bisa ngeluarin dengan bendera SM, tapi karena banyak hal kayak kita harus menunda karena di Koreanya aku nggak bisa pergi ke Korea karena ketika aku visa turis juga sulit sekali didapatkan. Terus ketika kita sampai Korea kita harus karantina 2 minggu ya Fus. Yes. Satu orang tuh bayar 25 juta. Kebayang nggak kalau aku berempat? Terus karantinanya di tempat yang dipilih sama pemerintah, bukan sama kita sendiri. Jadi, aduh repot banget dan lagian agak cukup takut ya, aku sendiri belum berani untuk terbang. Jadi ya udah Bismillah, yang penting kita semua sehat aja dulu. Kalau rezeki nanti nggak kemana. Amin, amin, amin. Ditunggu kalau gitu nanti Amin. Sudah baik-baik saja semuanya. Amin. Nah, tadi ngomongin soal label independen sendiri punya Teteh yang Inspire Music itu. Tadi kan sempat disebutin tuh single Masih yang karyanya Yovie Widianto dan juga Nino yang emang dinyanyiin Teteh sendiri gitu ya, yang dirilis under Inspire Music ini. Dan sampai dibikin mini seriesnya gitu. Itu gimana tuh experience-nya Teh Ocha nge-produserin ini gitu. Dan kira-kira misalnya untuk next-nya ada kriteria yang dicari nggak sama label milik Teh Ocha ini yang kayak gimana sih yang dipengenin? Oke, jadi kalau pas project pertama lagu dari Inspire Musik itu ya lagu aku. Judulnya Masih, yang tadi yang dibilang ciptaan Yovie Widianto dan juga Nino Kayam. Terus aku bikinin web series. Untungnya Yendi aku udah rilisnya itu tanggal 4 Maret, ingat banget aku. Tapi itu pun suasananya udah semua pada pakai masker sih. Aku kan waktu itu launchingnya di V-Live. Terus kita semua udah pakai masker juga. Terus crowd-nya juga di limit gitu. Dan
Tapi alhamdulillahnya udah syuting sebelumnya untuk web series. Wah, Yang belum syuting adalah video klipnya, bayangin sampai sekarang belum bikin video klipnya. meanwhile mini seriesnya udah kelar gitu ya. Ya seriesnya 3 episode aja. Terus itu cuma untuk memperkenalkan lagunya. Terus udah gitu aku bikin si mini seriesnya itu ya apa namanya buat kayak penunjang lah gitu web seriesnya itu. Terus ya udah habis itu nggak bisa bikin apa-apa. Berarti nanti kalau semuanya sudah normal, sudah pulih, buru-buru nih kayaknya akan segera rilis juga video klipnya karena Amin, semoga Dendi. Masa aku punya lagu nggak punya video klip? ya di luar mini seriesnya yang pendukungnya udah ada ya kan supaya Iya. supportnya di supporting kontennya. Sekarang jadi nyesel kenapa nggak syuting video klip Dulu sebelum-sebelumnya. Ya. nggak apa-apa. Nah tadi Tewaca sempat mention soal konser-konser gitu ya. Bener nggak sih? Tapi kalau misalnya konser katakanlah mungkin yang kemarin gitu kayak Tegar 2.0 yang rangkaian tour juga itu Indi nonton juga tuh yang di Trans Studio. Iya. Iya seru banget. Nah, Seru ya? seru banget. Maksudnya dengan sampai fansnya yang goda-godain Teteh tau gak sih yang suka, Yang di depan. ya iya yang suka bikin gak fokus itu kan. Lucu banget. Itu Wah, seru banget nih. Dia sama teman-temannya itu pakai baju judul-judul lagu aku. barengan segeng gitu kan, bajunya tuh Iya. Tewaca semua tapi beda-beda judul. Wah itu lucu sih. Di shot terus beberapa kali. Kreatif banget. Terus itu tuh bener gak sih Teh kalau lagi konser gitu, Tewaca tuh ngecekin segala perintilannya gitu kayak tiketnya udah sold out belum, udah gitu jalur tamunya lewat mana gitu. Apa Iya. Teh pecah Kok konser? tahu sih nih? Tahu dari mana? Aduh deh, produser aku jago. Itu insider banget deh. Itu Gimana? cuma info dari insider yang bisa gitu. Iya, terus maksudnya kan meanwhile sebagai seniman, sebagai artisnya harus fokus gitu ya. Kenapa Teteh masih bisa ngurusin itu nggak pecah konsentrasi tuh Teh? Nggak tahu ya, aku terbiasa kayak melakukan banyak hal dalam satu waktu. Jadi kayak dari dulu sih, dari waktu sekolah juga dari SMA, kayaknya aku kalau ngerjain tugas gitu sambil ngobrol sama teman aku, terus aku mau udah selesai, teman aku enggak. Kayak, lu sih ngajak ngobrol lu, lah gue udah selesai gitu. Jadi kayaknya udah biasa. Nah terus aku tuh emang suka banyak maunya juga. Jadi kayak aku lebih suka kalau aku bisa kontrol semuanya gitu. Maksudnya bukan kontrol sih, lebih kayak ngecek ini udah beres atau belum, ini kurang apa gitu. Jadi diusahakan semua yang terlibat, semua yang penontonnya happy, pemain musik happy, terus sponsor happy, semua happy gitu. Jadinya pengennya sih kayak gitu. Bahkan semua orang udah pulang, parah banget aku yang di Jakarta, aku beres-beres, tahu nggak sih? Nah, manajerku, lu gila ya katanya. Lu gila ya, lu datang pertama ke sini terus lu beresin kamar lo, terus pas mau pulang masa lo beres-beres lagi. Aneh, tapi nggak tahu, seneng aja. Emang jiwanya tuh kayak ngapain lagi ya gitu kali ya. Jadi kayak Kali ya. Sering aku kalau nggak malam-malam suka nggak bisa tidur karena kepikiran, oh harusnya ini diginiin, ntar harusnya ini gini gitu. nah, itu pernah nggak Teh punya pengalaman konser yang hasilnya ternyata nggak sesuai dengan yang dimau Teh Ocha gitu. Sampai akhirnya gitu Teh Ocha harus selalu make sure double check sendiri gitu loh. Kapan ya? Kalau konser besar sih nggak pernah sih, alhamdulillah. Karena aku selalu prepare sebelum-sebelumnya untuk itu. Tapi kalau kecolongan, misalnya, aduh bajunya tiba-tiba nggak sesuai dengan yang aku mau gitu, itu beberapa kali begitu. Wah ini kalau udah nih bajunya gimana ya? Terus aku ingat banget waktu itu konser Anggun, aku jadi bintang tamu, bajunya udah di fitting, pas mau dipakai hari H jam 4 sore, bajunya kekecilan dong. Terus gimana dong ganti baju? Itu di segala macam, dirombak di situ, dipotong bagian mana, ditempelin, ditutup, udah rombak. Untung jadi hasilnya bagus. Ya pokoknya apapun yang terjadi ya last minute show must go on ya Teh ya. Iya, bener banget nih, bener. Mau gimana habisnya udah emang harus tampil, dan ya udah, yang penting kepala dingin aja, jangan panik. Oke.
jangan panik. Jadi supaya bisa mengerjakan gitu ya apa yang harus dilakukan step berikutnya. Gitu. Nah, Teh Ocha sebagai seorang diva yang sekarang udah punya label sendiri juga, gimana nih Teh Ocha ngelihat Inventory sebagai wadah buat para talent di industri entertainment gitu, dari penyanyi, DJ, MC, penari, komedian, sampai vendor-vendor event di seluruh Indonesia. Siapa tahu mungkin nanti dari rilis talentnya Inventory ada yang berjodoh untuk diproduksi. Amin, amin, amin. Aku senang banget ya dengernya ada wadah yang seperti ini gitu. Karena sekarang itu kan yang paling penting tuh database. Dan apa namanya, kalau apa saat ini kita juga harus lebih apa ya, harus lebih jangan apa ya, bukan takabur tapi harus lebih menahan diri juga, harus lebih banyak memikirkan orang banyak juga. Misalnya nih, kalau aku pribadi gitu ya, menanggapi banyak banget orang yang jadi stuck. Banyak penyanyi yang nggak nyanyi, banyak pemain band yang nggak main band, banyak kru akhirnya yang jadi nggak dapat uang juga karena nggak ada event. Banyak IO juga jadi nggak bisa kerja juga karena memang belum boleh. Banyak banget, banyak hal yang menyebabkan kita jadi nggak bisa produksi gitu. Kita tidak bisa membuat sebuah produksi. Oke, di masa sulit seperti sekarang ini, semua kan orang itu harus memiliki kayak strategi baru dalam berbisnis, dalam apa namanya, dalam juga berkarir gitu. Misalnya nih, aku terus terang di masa ini tuh ketika nyanyi pun nggak dibayar full seperti ketika sebelum sekarang nih gitu. Yes. Jadi aku pengen menurunkan harga supaya IO juga bisa jalan, supaya dengan begitu band aku juga bisa manggung, bisa dapat uang, supaya pencipta lagu juga bisa dapat royalti dari apa namanya, dari copyright-nya. Nah, supaya juga karyawan aku juga bisa digaji, supaya banyak gitu. Jadi kayak aku harus menurunkan ego lah, untuk menurunkan ego supaya kita semuanya bisa maju sama-sama gitu. Karena menurut aku di saat ini tuh kita memang harus banyak berkolaborasi. Artinya tuh harus banyak saling bantu-membantu satu sama lain supaya rodanya tuh terus muter gitu. Jangan ada yang mengambil keuntungan dari hal-hal di salah satu bidang aja gitu. Tapi kalau bisa tuh muter semuanya. Rodanya biar meskipun pelan tetap bisa jalan, rodanya semua masih bisa dapat rezeki dan semuanya masih bisa berproduksi gitu. Nah, senang banget kayak Inventory ini kan merangkul ya, kayaknya merangkul banyak pihak, dari mulai nama-nama IO, nama-nama penyanyi daerah, nama-nama mungkin apa namanya MC yang ada di daerah itu. MC-nya itu kan bukan cuma harus yang ada di Jakarta, pasti ya di setiap daerah kalau misalnya bisa punya database-nya lebih mudah. Misalnya nih yang di Sumedang, benar tadi kata Indi, yang di Sumedang bikin acara, mendingan panggil MC yang paling dekat ya, MC daerah sendiri kenapa enggak gitu. Bahasanya pasti bisa lebih masuk, budgetnya juga lebih terjangkau, dan apa namanya jokes-nya juga bisa nyambung. Ya. Saat itu bisa saling membantu gitu. Betul. Itu Itu tadi ya bagus banget sih Inventory. lebih tahu audiens untuk daerahnya masing-masing. Habis itu kan kayak bener dari cost juga kita nggak usah katakanlah bayarin cost flight dari Jakarta gitu misalnya ya. Nah, Iya, tergantung semua kan tergantung disesuaikan dengan kemampuan budget kita juga ya. Kalau misalnya bisa apa namanya kemampuannya sekian, berarti kan pengisi acaranya sekian gitu. Oke. By the way, Teh Ocha kan ini sekarang punya anak yang udah mulai ABG, ini satu-satunya umurnya 14. Ini Teh Ocha tuh gimana sih sistemnya untuk ngejagain rezeki langit Ramadan di umur segini-segini gitu? Ya mungkin hanya baru bisa belajar mengekspresikan apa yang ada di dalam pikirannya, which is itu aku ngasih kebebasan. Cuman kalau memang misalnya ada hal-hal yang kurang layak, ya aku akan ingetin, Kak, nggak boleh nulis gini, nanti takutnya orang berpikir begini, gitu. Lumayan tuh, YouTube-nya lumayan aktif, gitu. Aku harus ada yang, yuk gitu ya. Yuk, gitu. Kalau enggak, langsung nonton Korea. Aku sama Agen sih lagi menggodok sesuatu sih ya. Bener sih, Teh Ocha kenapa makin muda ya? Nggak tahu.
Aku juga nggak tahu. Perawatannya mahal banget gak sih Teh? Aku malahan termasuk yang nggak terlalu perawatan.